Nancy melihat meja penuh makanan, tiba-tiba dapat ide. Dia menggulung irisan daging, telur ikan, dan sayuran menjadi satu dan memakannya. Tiga suami hewan itu terdiam membeku. Qi Xiao masih asyik makan daging. Hu Bai tersenyum manis dan bertanya, enak tidak? Nancy mengangguk cepat. Hu Bai tersenyum dan terus mendesak, lalu paling suka makan yang mana? Ini benar-benar pertanyaan jebakan. Nancy memutar otak dan menjawab dengan cerdas, daging, sayur, dan hidangan laut semuanya harus dimakan. Nutrisi harus seimbang biar sehat dan cantik. Keluarga itu berbincang dengan bahagia. Namun tepat saat itu, tiba-tiba sebuah hembusan angin kencang menerjang. Ada serangan musuh. 4 suami hewan seketika melindungi Nancy dan anak-anak. Mereka datang. Nancy juga ikut berdiri. Terlihat 3 pendeta tingkat 8, termasuk Hukian, muncul membawa seekor rusa suci putih bersalju. Manusia hewan Raja Wali yang memimpin memberi hormat dengan sopan. Saat itu pendeta macan tutul putih bertanya dengan suara dingin, apakah kau Nancy yang membunuh betina di desa batu? Wajah Qi Xiao berubah drastis. 3 pendeta agung tingkat 8. Hu Bai tertawa dingin, kota 10.000 hewan benar-benar memberi muka. Sampai mengerahkan 3 pendeta agung tingkat 8 untuk menangkap istriku. Tatapan Bao He pendeta macan tutul, menyapu para pejantan di depannya. Raja-Raja Wali Qi Xiao, Raja Ular Xuan Jing, dan ada lagi Raja Rubah Hu Bai yang baru muncul, serta Pangeran Duyung Lansing. Betina ini ternyata mengontrak begitu banyak Raja Hewan Timur. Sungguh tidak sederhana, pantas saja Hukian tidak bisa membereskannya. Beberapa pendeta itu kembali mengamati Nancy. Rambut hitam, mata hitam, kulit halus. Meskipun kurus, tapi sangat cantik. Pantas saja bisa menarik begitu banyak pejantan unggul. Saat itu Nancy berjalan keluar dari barisan suami hewannya dan langsung bertanya, kalian masih mau menangkapku dengan tuduhan membunuh betina? Tapi Hu Xing dan Hu Zi telah banyak berbuat jahat, mereka ingin menyakiti suami dan anak-anakku. Kami hanya membela diri. Ying Li, pendeta elang, berkata dengan tatapan dingin, di dunia hewan, betina sangatlah langka. Kuil pendeta wajib melindungi setiap betina. Apapun alasannya, tidak boleh membunuh betina. Mendengar itu Nancy sangat marah. Benar-benar tidak masuk akal. Namun Ying Li membalas dengan datar, aturan dibuat oleh manusia hewan. Ucapan pendeta agung kota 10.000 hewan adalah aturan. Selesai bicara dia menatap Xuan Jing dan Qi Xiao. Kalian memukul pendeta kota 10.000 hewan, seharusnya dihukum. Tapi karena kalian melindungi istri kalian, kali ini dimaafkan. Begitu kalimat ini keluar, Hukian langsung melompat protes. Ying Li, apa maksudmu? Jadi aku dipukuli sia-sia. Bao He buru-buru menengahi. Mana mungkin sia-sia. Hu Bai langsung memunculkan pola hewannya. Istri kami adalah segalanya bagi kami. Kalau mau tangkap, tangkap aku. Dia membunuh orang demi aku. Ying Li menghela napas. Kelima wilayah timur sangat tandus dan kekurangan sumber daya spiritual. Sangat sulit melahirkan beberapa raja hewan tingkat 7. Sejujurnya, aku tidak ingin bertarung dengan kalian. Xuan Jing mengambil kesempatan untuk menimpali, baguslah kalau begitu. Urusan ini anggap saja selesaikan. Namun Ying Li tidak mempedulikannya dan berkata, sebenarnya kalian tidak perlu melawan. Menurut perintah hukuman yang di luar kebiasaan, karena Nancy baru pertama kali melakukan kesalahan dan ada alasannya, dia hanya perlu diasingkan ke area tambang timur selama 1 bulan. Mendengar putusan itu, para suami hewan bernapas lega. Qi Xiao terlihat agak tertegun, pejantan bertubuh besar itu mulai memikirkan sesuatu. Hu Bai buru-buru bertanya, kalau pergi ke area tambang, apakah suami hewan boleh menemani? Ying Li mengangguk, 1 suami hewan diizinkan untuk ikut. Hu Bai segera menyatakan, kalau begitu kami perlu berdiskusi sebentar. Ying Li memberikan pesan terakhir, baik. Setelah kalian tentukan, besok bisa berangkat. Di pihak Nancy,
Keempat suami hewannya mulai menyampaikan pendapat masing-masing. Qi Xiao yang pertama bicara, betina kecil ini sangat rapuh, bagaimana bisa pergi ke tanah gersang timur untuk menambang. Tempat itu jangankan 1 bulan, sehari saja tidak akan tahan. Hu Bai ikut menimpali, lingkungan di sana sangat buruk. Apalagi di sana penuh dengan penjahat, pasti sulit bergaul dengan mereka. Lan Xing, Sang Duyung, membayangkannya saja sudah merasa tersiksa. Tempat yang kekurangan air baginya adalah mimpi buruk. Seluruh tubuhnya bisa gatal-gatal karena kering. Kakak, jangan pergi. Laut timur kami bisa melawan kota 10.000 hewan. Mereka butuh garam, mereka tidak akan berani menyinggung kami. Sementara Suan Jing diam saja, hanya menatap Nancy. Di matanya, pendapat suami hewan lain tidak penting, yang penting adalah keputusan si betina kecil sendiri. Saat itu Nancy akhirnya membuat keputusan. Aku akan pergi. Keempat suami hewan serempak menatapnya. Kalau tidak pergi, kita harus berperang dengan kota 10.000 hewan. Lagi pula rusa suci bisa melacak, sembunyi dimanapun pasti ketahuan. Lagi pula hanya 1 bulan, anggap saja menghindarkan masalah bagi suku hewan timur. Lan Xing panik memanggil, kakak. Nancy menatap keempat suaminya, siapa yang akan menemaniku? Detik berikutnya, keempat orang itu serempak berseru, aku yang pergi. Hu Bai paling cemas, istriku, lingkungan di sana sangat buruk. Aku bisa mengurus kehidupan sehari-harimu. Aku harus ikut. Suan Jing tertawa dingin, dia langsung memotong ucapan Lan Xing, kau ikan ini kalau ke sana bakal jadi ikan asin kering. Jangan bicara soal merawat orang, kau sendiri bakal mati duluan. Qi Xiao buru-buru maju, aku saja yang pergi. Dia kebetulan ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari pasukan pemberontak, siapa tahu bisa menyelamatkan orang. Tapi Suan Jing mencibirnya, area tambang isinya para penjahat. Sifatmu itu tidak akan cocok di sana. Selesai bicara dia masih sempat mengedipkan mata pada Nancy, jelas merasa dirinya yang paling cocok. Nancy melihat keempat suaminya. Akhirnya dia sebagai kepala keluarga harus memutuskan. Dia menarik napas dalam-dalam. Lan Xing adalah duyung, tidak bisa jauh dari air. Tanah gersang kekurangan air, kau tidak bisa pergi. Lan Xing seketika lesu. Hu Bai, kesehatanmu buruk. Lingkungan seperti itu terlalu berat bagimu. Nancy akhirnya menatap Qi Xiao dan Suan Jing. Qi Xiao buru-buru memamerkan ototnya, menunjukkan bahwa dirinya kuat dan tahan panas. Tapi Nancy berpikir sejenak, sebaiknya Suan Jing saja. Mendengar itu Qi Xiao menjadi cemas, kenapa tidak pilih aku? Nancy menjelaskan, Suan Jing pernah ke tanah gersang timur. Lagi pula dia sendiri sudah biasa di dunia kriminal, jadi tempat semacam penjara lebih cocok untuknya. Kali ini Qi Xiao tidak bisa membantah lagi. Sementara itu, Suan Jing tersenyum bangga. Seluruh tubuh ularnya terlihat sangat bahagia. Pendeta harimau akhirnya datang membawa bantuan. Namun secara diam-diam, Pendeta Yingli mengecilkan masalah pemukulan yang dilakukan Suan Jing dan lainnya terhadap pendeta harimau putih, membuat masalah besar menjadi kecil. Hu Qian langsung bengong, ternyata badutnya adalah dirinya sendiri. Di sisi lain, setelah berdiskusi, Nancy memutuskan untuk membiarkan Suan Jing menemaninya pergi ke area tambang timur. Suan Jing tersenyum lebar tanpa henti, dia benar-benar sangat bahagia. Sebaliknya, Hu Bai, Lan Xing, dan Qi Xiao, ketiganya merasa sangat kecewa. Nancy tidak tahan untuk bertanya, ini kan menemaniku pergi dihukum, bukan pekerjaan enak. Kenapa kalian satu persatu malah tidak rela begitu? Saat itu Suan Jing dengan bangga merangkul bahu Nancy dan memamerkan diri, benar. Bagaimanapun ini bukan hal yang baik. Lingkungan tambang timur sangat buruk, cuma aku yang bisa melindungi betina kecil dengan baik. Mata Hu Bai memerah. Aku rela menemani istriku dihukum dan menderita, asalkan bisa bersama istriku. Air mata Lan Xing menetes, kakak, aku juga tidak mau berpisah denganmu. Qi Xiao mengatupkan bibirnya, sayapnya sampai turun lemas.
Dia baru saja bergabung dengan keluarga ini, tapi sosok utamanya sudah mau pergi, dan dia tidak boleh ikut. Rasanya seperti kiamat. Nancy menjelaskan dengan lembut, di rumah ada 4 anak, dan aku juga harus merawat serigala kecil Xiao Liu. Hu Bai, Lan Xing, Qi Xiao, keluarga ini membutuhkan kalian. Aku juga berat berpisah dengan kalian. Ketiga pejantan itu masih murung. Nancy maju untuk menghibur mereka satu persatu. Dia memeluk Hu Bai lebih dulu. Hu Bai membalas pelukannya dengan erat, "Istriku, aku akan sangat merindukanmu." Kemudian dia memeluk Lan Xing. Lan Xing menggesekkan pipinya, "Kakak." Tapi giliran Qi Xiao, Nancy sedikit ragu, lalu hanya mengulurkan tangan dan bersalaman dengannya. Qi Xiao langsung hancur. Kenapa yang lain dipeluk tapi dia cuma salaman? Rasanya makin sedih. Tapi setelah menggenggam tangan yang lembut itu, dia diam-diam merasa senang lagi. Wajahnya merona. Kalau sudah salaman, pelukan tidak akan lama lagi kan? Sementara itu, ekspresi puas Xuanjing sangat kontras dengan ketiga suami lainnya. Membayangkan bisa memonopoli betina kecil ini sendirian dalam waktu yang lama, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Keempat anak berkumpul. Xiao Fu menangis sampai cegukan, "Ibu, ibu jangan pergi." Hu Qi juga berkaca-kaca. "Ah Qi tidak mau ibu pergi, Ah Qi khawatir pada ibu." Yang Er terus menggesekkan kepalanya ke bahu Nancy. Manusia hewan ular paling manja pada ibunya. Sekarang ibunya mau pergi lama, Yang Er sangat sedih. Huo Juan menunduk, seluruh tubuhnya memancarkan rasa enggan berpisah. "Ibu harus cepat kembali untuk mengajariku." Nancy memeluk anak-anaknya. "Tenang saja, tidak akan lama. Ibu pasti akan kembali." Mendengar panggilan anak-anaknya, hatinya luluh. Awalnya dia berencana kembali ke bumi setelah 1 bulan sesuai kesepakatan dengan Dewa Hewan, tapi saat ini niatnya goyah. Dia benar-benar berat meninggalkan mereka semua. Malam itu tidak ada yang bisa tidur. Hu Bai, Lan Xing, Qi Xiao, dan keempat anak semuanya mengelilingi Nancy. Nancy akhirnya menggelar tikar di luar gua, bersandar di pohon. Anak-anak dengan manja berbaring di tubuhnya. Cekrek, cekrek, dia mengambil banyak foto anak-anaknya. Anak-anaknya sangat cantik, nanti kalau rindu bisa dilihat. Hu Qi membenamkan wajah di lutut Nancy. "Ibu, ajak aku pergi ya." Anak-anak lain juga merengek ingin ikut. Nancy mengusap kepala mereka satu persatu. "Ibu pergi untuk menambang. Tempat itu tidak cocok untuk anak-anak." Hu Bai akhirnya tak tahan lagi, dia duduk di samping Nancy dan menggenggam tangannya. "Ini salahku tidak mendidik Huzi dan Husing dengan baik. Biarkan aku saja yang pergi ke kota 10.000 hewan untuk menerima hukuman." Nancy menggeleng. "Hukuman untuk pejantan terlalu berat. Anggap saja aku pergi berlatih, aku akan segera kembali." Hati Hu Bai terasa pedih. Belum juga berpisah, rasa rindu sudah mulai menggerogotinya. Saat itu Nancy melihat Lan Xing tiba-tiba melompat ke laut. Sepertinya dia marah, tapi karena sedang menenangkan anak-anak, Nancy berpikir untuk membujuknya nanti saja. Qi Xiao membuka mulutnya beberapa kali, tapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Huo Juan berbisik, "Ibu, kami benar-benar tidak ingin berpisah denganmu." Begitulah, malam itu kecuali Xiao Fu yang menangis sampai tertidur, semua orang terjaga hingga pagi. Saat berangkat keesokan harinya, Lan Xing sama sekali tidak menampakkan diri. Nancy menunggu dan menunggu, tapi Lan Xing tak kunjung datang. Yingli bermaksud menggendong Nancy untuk mempercepat perjalanan. Tapi Xuanjing langsung berubah menjadi wujud ular, dan langsung menggendong Nancy. "Istriku tidak butuh digendong orang lain." Ketiga pendeta segera berubah wujud menjadi hewan untuk mengawal. Dari belakang terdengar panggilan, "Istriku." "Ibu." "Ses." Nancy menoleh dan melambaikan tangan. "Aku pasti akan kembali. Tolong beritahu Lan Xing, aku pasti akan kembali." Setelah rombongan Nancy pergi, suasana di depan gua menjadi sangat sepi. Qi Xiao bertanya dengan tatapan kosong,
istri kecil sudah pergi, kita harus bagaimana? Hubai sedang membereskan barang, mengasuh anak dan merawat Xiao Liu, serigala liar kecil. Aku akan terus menunggunya. Tiba-tiba permukaan laut bergejolak. Lansing melesat keluar dari air. Dia mengubah ekornya menjadi kaki dan berlari kencang. Kakak Hubai, kakak Qi Xiao, kakak Nan pergi kemana? Lansing menghentakkan kaki dengan cemas. Hubai dan Qi Xiao menggeleng. Huo Juan yang menjawab, ayah Lansing, ibu sudah pergi. Pergi, Lansing tertegun sedetik, lalu langsung bereaksi, kalau begitu ayo kita cepat kejar. Kejar, Hubai menatapnya. Aku baru saja ke dasar laut mencari tabib Wu, meminta mutiara naga air. Dengan ini aku bisa memunculkan air laut, jadi Xiao Fu juga bisa ikut ke gurun. Semua manusia hewan terkejut mendengarnya. Lansing melanjutkan, meskipun kita tidak bisa masuk, kita bisa menunggu kakak di luar area tambang. Siapa tahu kakak butuh bantuan. Lebih dekat lebih baik. Ah sudahlah, pokoknya kita susul dulu. Lansing dengan cekatan menyiapkan air laut. Fu, cepat masuk. Xiao Fu melompat ke dalam ember kayu, kepala emas kecilnya celingak-celinguk. Kalau kalian tidak ikut, aku berangkat duluan. Mendengar itu, Qi Xiao langsung berubah menjadi Raja Wali Merah Raksasa. Huo Juan dan Yang Er naik ke punggungnya. Dia berjongkok di depan Lansing. Jalanmu terlalu lambat, cepat bawa anakmu naik. Lalu dia menatap Hubai. Hubai seketika berubah menjadi rubah putih, menggendong Huki yang sedang memeluk anak serigala, tak lupa membawa panci dan piring Nancy. Hubai berteriak pada Qi Xiao di langit, kalian jalan duluan. Aku dan Huki akan segera menyusul. Qi Xiao mengiyakan, rombongan itu pun bergegas menyusul. Sementara itu, ketiga pendeta Raja Hewan mengawasi Nancy dan Xuan Jing dengan ketat. Tapi Xuan Jing malah dengan santai menggendong Nancy berjalan. Qi Xiao tidak ada, Hubai tidak ada, Lansing juga tidak ada, bahkan anak-anak pun tidak ikut. Ini adalah momen sempurnanya. Dia memeluk betina kecilnya yang penurut dengan bahagia. Dalam hatinya dia berpikir, manusia hewan ular memang tidak cocok hidup berkeluarga. Memonopoli adalah yang terbaik. Saat melewati beberapa hewan buas, Raja Ular 7 Pola itu dengan mudah membunuh satu. Di bawah tatapan kaget para pendeta, dia dengan terampil menyalakan api dan memanggang daging. Ketiga pendeta itu melongo. Yingli terbang turun ingin mendekati Nancy. Xuan Jing langsung mengibaskan ekor besarnya untuk menghalangi. Kau menyalakan api untuk apa? Tanya Yingli tak tahan. Xuan Jing merangkai daging perlahan. Aku beda dengan kalian para jomblo. Aku punya istri, dan istriku lapar. Nancy dengan kooperatif duduk di sampingnya, mengedipkan matanya dengan polos. Aku lapar, masa tidak boleh makan? Ketiga pendeta itu terdiam tak bisa membantah. Hukian tak tahan bertanya, bagaimana kalian bisa menggunakan api? Xuan Jing dengan wajah santai menjawab, apa susahnya? Anak kami yang umur 5 tahun saja bisa. Melihat Nancy makan dengan lahap, ketiga pendeta itu menelan ludah. Hukian bertanya ragu, sisa dagingnya boleh buat kami. Wajah Xuan Jing langsung dingin. Pendeta tingkat 8 masih mau numpang makan. Menahan istriku tapi mau makan dagingku. Xuan Jing fokus menyuapi Nancy, tapi ditolak oleh betina kecil itu. Harus mulai terbiasa dong, rayu Xuan Jing mendekat. Nancy merebut tusuk sate itu dan memakannya sendiri. Xuan Jing tidak marah. Setelah Nancy selesai makan, dia langsung menggulungnya dengan ekor, memeluknya seperti anak kecil. Ayo jalan, dia memberi perintah tanpa menoleh. Ketiga pendeta saling pandang, ini sih bukan lagi menjalani hukuman, ini jelas-jelas liburan. Lagi pula, nada memerintah macam apa ini? Perjalanan dari pantai ke tanah gersang sungguh tidak mudah. Nancy melihat hutan lebat perlahan menghilang, digantikan oleh padang pasir yang tandus dan gersang. Matahari membakar pasir menjadi putih. Angin membawa debu kuning menerpa wajah, membuat mata perih. Xuan Jing mengambil kulit ularnya,
membuatkan cadar dan penutup kepala untuk menghalau angin, dan tetap melindunginya di pelukannya. "Kau baik-baik saja?" tanya Xuan Jing pelan. "Aku tidak apa-apa. Kau lelah tidak? Kau mengkhawatirkanku." "Tidak tuh." "Oh, lumayan lelah sih," kata Xuan Jing sambil tersenyum. Nancy memutar bola matanya. "Aku tidak percaya padamu. Selain tidak terbiasa dengan cuaca gurun, Huqian dan Bao He juga kelelahan." "Xuan Jing, tunggu kami," teriak Huqian. Tapi Xuan Jing malah tertawa dan tidak mempedulikan mereka. Dia terus melesat maju. Bao He yang terengah-engah sangat tidak habis pikir. Ini bukan mau dihukum, ini namanya buru-buru mau reinkarnasi. Huqian juga lari sampai ngos-ngosan. "Aku kok merasa kita ini bukan mengawal, tapi jadi pengawal mereka." Keduanya mengejar dengan susah payah. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya tiba di area tambang barat. Saat Nancy turun, para penambang buru-buru membungkuk, mengira ada orang penting datang. Huqian berteriak marah, "Ini penjahat kasus pembunuhan betina." Para penambang bingung. Kalau begitu kenapa kalian para raja hewan bersikap begitu sopan padanya? Bao He malas menjelaskan. Dia segera mendaftarkan dan membagikan gua tambang. Area tambang berisi pejantan yang melakukan kejahatan. Melihat Nancy, mereka semua berhenti bekerja. Ternyata ada betina yang dihukum menambang. Bersamaan dengan itu, beberapa manusia hewan kadal berseru kaget, "Itu Tuan Xuan Jing. Kenapa beliau datang ke area tambang?" Beberapa manusia hewan pengembara itu langsung lari. Tak lama kemudian mereka membawa lebih banyak manusia hewan mengerumuni Xuan Jing. "Tuan Xuan Jing datang. Kenapa Tuan bisa dikurung di sini? Sisi dan kawan-kawan kerjanya apa sih?" Mereka panik dan berputar-putar seperti fans bertemu idola, saling berebut bicara merencanakan penyelamatan. Tapi Xuan Jing sama sekali tidak peduli. Dia sedang menatap gua sempit dan kotor yang dibagikan padanya dengan jijik. Kecil dan kotor begini bagaimana bisa ditinggali? Nancy baru mau membersihkan, tapi ditahan oleh Xuan Jing. "Biar aku saja." Tepat saat itu, 5 atau 6 manusia hewan menyerbu masuk ke gua. "Tuan Xuan Jing, Anda jangan bergerak, biar kami saja." Mereka berebut membersihkan gua sampai mengkilap. Setelah selesai, mereka membungkuk hormat. "Tuan Xuan Jing, kami ada di area tambang. Kalau butuh apa-apa perintahkan saja." Nancy kebingungan. "Ini ada apa? Mereka anak buahmu." Xuan Jing menjawab santai, "Mungkin manusia hewan pengembara yang ditangkap ke sini." Saat itu di luar gua banyak kepala yang mengintip, semuanya terlihat sangat antusias. Siapa sangka Raja Ular berdarah dingin ini punya begitu banyak fans fanatik. Terhadap gua itu Xuan Jing tetap tidak puas. Dia merangkul Nancy mundur beberapa langkah, lalu dengan sekali kibas ekornya dia mulai memperluas gua. Suara gemuruh mengejutkan tetangga sebelah. Seekor anak rusa kecil yang kotor melompat keluar. Mata hijaunya mengintip penasaran, tapi cepat-cepat sembunyi lagi ke dalam guanya. Keributan yang dibuat Xuan Jing menarik lebih banyak penonton. Siapa orang baru ini? Sepertinya suami betina cantik itu. Seorang penambang tua berseru, "Itu Raja Ular Xuan Jing. Beberapa tahun lalu dia pernah mengacaukan tambang ini. Kenapa dia kembali lagi?" Suara keras itu membuat manusia hewan yang sedang bekerja ketakutan. Penjaga tambang, sipir, juga datang. Beberapa manusia hewan besar mengayunkan cambuk rotan untuk mengusir penonton. "Ngapain bengong? Cepat kerja!" Cambuk berbunyi nyaring, penonton bubar. "Siapa yang berani menggali gua? Nyalimu besar juga." Belum selesai bicara, beberapa sisik ular melesat cepat. 2 sipir memegang kaki mereka dan berteriak jatuh ke tanah. Kakiku patah." Manusia hewan yang menerobos masuk langsung ciut melihat Xuan Jing. Itu Raja Ular Xuan Jing. Mereka menyeret temannya mundur. Leluhur yang satu ini tidak boleh diganggu. Para sipir gemetar ketakutan, "Maaf, kami pergi sekarang." Mereka langsung kabur terbirit-birit. Manusia hewan pengembara melihat itu makin antusias, memuji Xuan Jing.
Tuan Xuanjing hebat sekali. Biar kami yang angkut batu ini. Anak buahnya bernyanyi sambil mengangkut batu. Jelas-jelas tahanan tapi hidup seperti raja. Semua manusia hewan takut padanya. Nancy merasa Xuanjing sepertinya sangat nyaman di tempat ini. Setelah gua bersih, Nancy sedang menggelar kulit hewan untuk menata rumah baru mereka. Sipir bernama Bao Fei masuk membawa sekantong kulit hewan dan beberapa alat dari tulang. Ini titipan pendeta agung. Di penjara ini, hanya pendeta agung yang mengizinkan manusia hewan pakai alat. Nancy penasaran melihat barang-barang itu. Bao Fei berdiri tegak dan mengumumkan aturan. Semua penjahat di sini harus menambang. Betina cukup setor 1 kantong kecil biji kuning sehari. Untuk jantan Xuanjing, karena kau memilih menanggung dosa istrimu, kau harus setor 3 karung besar sehari. Tapi kalau kau menemukan batu kristal hewan, tugas hari itu langsung bebas. Nancy bingung apa itu batu kristal hewan, tapi Bao Fei sudah menyerahkan alatnya. Xuanjing mengambil alat dari tulang itu dan memeriksanya. Tajam juga, sekali pukul, batu tambang langsung retak. Wah, bagus nih. Dia berencana mencurinya nanti. Bao Fei berbalik membentak anak buahnya di luar. Ngapain diam saja, sudah selesai nambang, mau dihukum. Xuanjing berbisik menjelaskan, ada pendeta tingkat 8 yang mengawasi. Yang tidak capai target bakal disiksa. Para anak buahnya baru dengan berat hati pergi kerja. Bao Fei memberanikan diri mengingatkan Xuanjing. Raja Ular, sesuai aturan Anda tidak boleh membantu istri Anda menambang. Sebenarnya punggungnya berkeringat dingin, takut Raja Ular ini ngamuk. Namun Xuanjing hanya menatapnya dingin dan secara luar biasa tidak marah. Dia menggandeng Nancy ke area tambang. Ekor ularnya yang raksasa menghempas keras. Bam! Batu tambang yang keras langsung hancur berkeping-keping. Bao Fei melongo kaget. Xuanjing menunduk pada Nancy, ayo pungut batunya, betina kecil. Keduanya dengan santai memasukkan batu ke karung. Saat menyerahkan hasil tambang, sudut bibir Bao Fei berkedut. Ini mah bukan dihukum, ini liburan. Nancy kembali ke gua untuk beres-beres. Tak lama kemudian 2 manusia hewan pengembara kecil datang membantu. Dia duduk di bangku batu melihat mereka bersih-bersih. 2 orang ini sambil kerja sambil ngobrol dengannya. Halo, kau istrinya Tuan Xuanjing kan? Kami sudah dengar dia menikah. Nancy mengangguk, iya. Dalam hati bergumam, jangan-jangan ini fans fanatik lagi. Syukurlah, salah satunya sangat heboh. Ternyata manusia hewan pengembara seperti kami juga bisa dapat istri. Kami harus panggil kau apa? Namaku Nancy. Mereka langsung memanggil dengan hormat, istri Nan. Ternyata tradisi di sini adalah memanggil istri dengan nama depannya. Istri Nan, jangan lihat Tuan Xuanjing dingin begitu, sebenarnya dia sangat baik. 5 tahun lalu di rawa, kami sering ditindas manusia hewan serigala. Tuan Xuanjing yang memimpin kami melawan. Saat itu sangat berbahaya, hewan pengembara yang lemah pada sembunyi. Benar, benar, yang satu lagi menimpali. Waktu itu Tuan sepertinya sedang melindungi seorang betina. Jangan-jangan itu kamu. Hah, apa? Nancy tertegun. Ingatan 5 tahun lalu tiba-tiba muncul di benaknya. Siapa sangka penjara tambang yang menakutkan ini justru jadi zona nyaman Raja Ular Xuanjing. Di sini dia tidak hanya punya banyak pengikut, bahkan sipir pun hormat padanya. Semua orang mulai protes. Ini sih bukan dihukum, ini namanya liburan. Saat ini 2 pengembara kecil membantu Nancy bersih-bersih sambil cerita. Waktu itu Tuan sepertinya sedang melindungi betina. Jangan-jangan itu kamu. Hah, apa? Nancy terkejut. Kenangan 5 tahun lalu membanjiri pikirannya. 2 orang itu terus berceloteh, tidak sadar perubahan emosi Nancy. Tuan Xuanjing sangat melindungi betina itu. Dia disembunyikan di dalam gua, tidak ada yang boleh lihat. Kami saja tidak tahu wajahnya seperti apa. Temannya tiba-tiba sadar. Gawat, apa kita salah bicara? Istri Nan, jangan salah paham.
Tuan Xuanjing pasti cuma suka padamu. Kau harus lebih memanjakannya. Nancy bertanya dengan tenang, waktu itu sebenarnya ada kejadian apa? Bisa ceritakan detailnya. Dua manusia hewan itu saling pandang, lalu mulai menjelaskan pelan-pelan. Kami ini hewan pengembara, bukan orang jahat. Ada yang karena jelek, ada yang tidak diterima suku. Kami hidup sangat susah. Sampai Tuan Sisi bertemu Tuan Xuanjing, membawa kami mengikutinya. Barulah kami punya rumah. Punya rumah tentu enak. Kami sangat berharap Tuan Xuanjing segera menikah. Tapi antar suku sering bertengkar. Kami tidak punya wilayah tetap, harus merebut sumber daya untuk hidup. Terpaksa sering bentrok dengan serigala dan burung nasar. Mereka menceritakannya dengan gigi gemertak. Serigala-serigala itu paling jahat. Kalau kalah mereka main kotor. Suka menyerang hewan di daerah rawa. Kalau korbannya bukan kami, mereka fitnah kami. Kalau korbannya kami dipukuli sampai mati. Yang lemah sampai tidak berani keluar rumah. Mendengar itu, Nancy tiba-tiba teringat masa lalu. Waktu itu dia baru saja meninggalkan desa Serigala Perak. Berjalan sendirian di alam liar lebih dari setengah bulan. Susah payah dia sampai ke daerah rawa. Sekelilingnya sangat sepi. Belum sadar bahaya, seekor ular raksasa tiba-tiba melilitnya dan membawanya lari. Siapa yang tidak takut melihat ular sebesar itu? Apalagi dia tahu itu manusia hewan, bukan binatang biasa. Dia memukul-mukul ular itu sambil berteriak, "Lepaskan aku. Bajingan!" Tapi ular itu memberi peringatan rendah, "Betina kecil, jangan bergerak. Di sini sangat berbahaya." Tahu-tahu dia dikurung di dalam gua. Apa sih mau ular ini? Walau tidak mau memakannya, tapi kelakuannya terlalu seenaknya. Nancy mencoba mendorong batu penutup gua, tapi batu itu tidak bergerak sedikitpun. Dia panik dan cemas. Sistem kelahiran juga terus menghitung mundur. Saking marahnya, dalam hati dia memaki ular itu ratusan kali. Sampai malam tiba, Xuanjing kembali dengan tubuh penuh bau darah. Dia melempar sepotong daging mentah padanya. Mata ularnya menatap tajam, "Laparkan. Cepat makan." Dulu dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia cuma merasa Xuanjing yang berlumuran darah itu sangat menakutkan. Tapi sekarang kalau dipikir lagi, Xuanjing biasanya tidak akan berlumuran darah kalau cuma berburu binatang. Darah hari itu mungkin bukan cuma darah binatang. Jangan-jangan waktu itu Xuanjing mengurungnya karena takut dia dalam bahaya. Dua manusia hewan itu masih mengobrol. Tuan Xuanjing melindungi banyak sekali hewan lemah. Iya, saat itu juga aku bersumpah akan mengikutinya seumur hidup. Di luar gua, Xuanjing masih dengan santai menggali batu. Dengan kecepatannya, harusnya sudah selesai dari tadi, tapi dia sengaja melambat-lambatkan. Nancy keluar dari gua, diam-diam menatap suaminya yang sedang bekerja itu. Tiba-tiba dia berpikir, apakah 5 tahun lalu Xuanjing tidak tahu cara menunjukkan perhatian? Baginya itu perlindungan, tapi bagi Nancy itu pengurungan. Mungkin seperti insting binatang yang menyembunyikan hartanya yang paling berharga. Ular ini belajar dengan sangat cepat. Sejak masuk ke keluarga, dia diam-diam meniru tingkah laku Hubei. Karena dia merasa Hubei adalah suami yang paling disayang. Sekarang dia sudah lumayan mirip. Sinar matahari jatuh di rambut hitamnya yang berantakan, menyoroti mata ularnya yang terlihat jahat. Dari luar dia tampak arogan dan sulit dikendalikan, tapi diam-diam dia menekan semua itu demi Nancy. Simpul di hati Nancy tiba-tiba terurai. Dia punya kekurangan, tapi dia juga punya kelebihan. Rasa ingin memilikinya sangat besar, tapi dia rela menahan diri demi Nancy. Nancy baru mau mengajak ngobrol soal masa lalu, tapi melihat Xuanjing sengaja melambatkan gerakan memukul batu. Tingkah sok gengsinya itu membuat Nancy tak tahan untuk tertawa. Mendengar tawa itu, Xuanjing menoleh dan bertatapan dengan mata Nancy yang tersenyum lembut. Xuanjing langsung mematung, bahkan lupa menggerakkan ekornya. Dia terpaku selama 1 menit penuh. Kemudian dia tiba-tiba melesat ke depan Nancy, memeluk pinggangnya erat dan menunduk mengamatinya.
Tatapan Nancy tadi aneh sekali. Belum pernah dia ditatap seperti itu sebelumnya. Betina kecil, apakah kau ingin kawin? Tanyanya, walaupun ini siang hari, tapi boleh juga. Mendengar itu bulu kuduk Nancy langsung merinding. Gila, dia menyesal sudah berbaik sangka tadi. Nancy menginjak ekor ular itu kuat-kuat. Isi otakmu bisa diisi hal lain tidak sih? Suan Jing bajingan, aku membencimu 100 tahun. Suan Jing menahan sakit sambil tertawa, lalu menggendongnya. Kalau begitu tidur siang saja boleh kan? Kembali ke kasur batu yang baru dirapikan, Suan Jing mengecup keningnya pelan. Kenapa tadi tersenyum begitu padaku? Apa kau sudah mulai sedikit menyukaiku? Nancy membenamkan wajah di dada Suan Jing, suaranya teredam, mungkin. Sedikit saja. Mendengar itu tubuh Suan Jing menegang, pupil ularnya membesar seketika. Katakan sekali lagi, aku mau tidur. Nancy pura-pura mendengkur. Ses. Tiba-tiba terdengar tawa lepas Suan Jing di dalam gua, membuat serpihan batu berjatuhan dari atap gua. Ular itu memeluk pinggang Nancy erat, ekornya melilit erat betis Nancy, menempelkan dagunya di dahi Nancy. Dia sangat bahagia. Nancy, aku akhirnya menunggu hari ini tiba. Saat tidur siang, Nancy bermimpi lagi. Masih di ruang dengan 7 totem itu. Totem rubah putih dan duyung biru mengelilinginya dengan riang, kadang-kadang menggesekkan diri. Totem ular hitam yang dulunya penuh kebencian, sekarang dengan cepat memudar dari aura hitam kemerahannya. Dia dengan angkuh mendominasi pandangan Nancy. Begitu Nancy menatapnya, totem itu langsung masuk ke pelukannya dan bermanja-manja. Nancy sadar, totem ini tidak boleh ditatap, kalau dilihat pasti langsung menempel. Totem Raja Wali Merah di sebelahnya juga sudah kehilangan aura kebenciannya. Meskipun tubuhnya paling besar dan gagah, tapi begitu ditatap Nancy, dia langsung menyusut dan dengan hati-hati berusaha mencari perhatian. Keempat totem berebut mengelilinginya, namun tiba-tiba, 2 totem serigala perak di kejauhan bergerak. Tubuh mereka penuh luka dan compang-camping. Mereka perlahan mendekati Nancy. Karena tidak terlihat berbahaya, totem lain hanya berjaga-jaga. Nancy inisiatif mendekat dan bertanya, kalian kenapa? Belum selesai bertanya, kedua serigala perak itu tiba-tiba jatuh ambruk. Nancy panik dan lari memeriksa. Hei, ada apa dengan kalian? Sementara itu di luar area tambang, sekelompok besar penjahat baru sedang digiring masuk. Seorang sipir dan seorang penjahat berbisik-bisik. Lang Ce, kau pasti sangat menderita. Kali ini kita menyusup untuk menyelamatkan Tuan Pemimpin. 3 hari lagi bisul di wajahmu akan sembuh. Saat itu langsung ikuti orang kita untuk keluar. Lang Ce menggeleng kuat. Aku tidak apa-apa. Jangan pedulikan aku. Dengar-dengar kondisi pemimpin sangat buruk. Ho Ting berbisik, memang sepertinya situasinya tidak bagus. Di sisi lain di gurun, 2 bocah serigala perak berusia 5 tahun masih menggelandang. Langmu ambruk di tanah dengan lemah. Kakak, aku sangat haus dan lapar. Aku sudah tidak kuat. Lang Xian menggenggam erat tali rambut di tangannya, menghibur adiknya. Bertahanlah beberapa hari lagi, kita akan sampai di area tambang. Aku merasa kakak Nan itu mungkin ibu kita. Asal ayah mencium bau tali rambut ini, kita bisa memastikannya. Langmu menangis sampai air matanya kering. Tapi, kita benar-benar mau mati kehausan. Kedua bersaudara itu akhirnya pingsan di atas pasir yang panas. Saat itu di udara, Qi Xiao terbang melesat membawa Xiao Fu dan yang lain. Lan Xing tiba-tiba melihat 2 titik kecil di tanah. Kak Qi Xiao, lihat di bawah ada apa. Setelah mendarat mereka baru sadar itu adalah 2 bocah yang pingsan. Lan Xing mengenali mereka sebagai anak serigala yang pernah membantu Nancy. Dia buru-buru menaikkan mereka ke punggung burung. Gawat, mereka dehidrasi parah. Harus cepat cari air tawar. Qi Xiao langsung terbang tinggi. Xiao Fu keluar dari tong kayunya, menatap kedua bocah serigala perak yang pingsan dengan mata besarnya. Kakak, panggilnya pelan. Huo Juan yang memeluk tong Xiao Fu menghiburnya, jangan khawatir,
para ayah akan menyelamatkan mereka. Di perbatasan antara gurun dan gunung salju, ada beberapa oase kecil yang tersebar. Qi Xiao membawa mereka mendarat di oase terdekat. Lansing segera mengambil air tawar dan meminumkannya dengan hati-hati pada kedua anak serigala itu. Uhuk, Lang Xian dan Lang Mu akhirnya tersadar. Kita di mana? Apa kita sudah mati? Xiao Fu memeluk pinggir tong dan berteriak senang, kakak. Kedua bocah itu langsung duduk. Fu, kita tidak bermimpi kan? Saat mendongak, mereka melihat Lansing, Qi Xiao, dan yang lainnya mengelilingi mereka. Kenapa kalian lari ke gurun? Tanya Lansing. Lang Xian menjawab cemas, kami mau ke area tambang mencari ayah. Ada urusan sangat penting. Mendengar itu Qi Xiao menggeleng. Menjenguk di area tambang itu tidak mudah. Kalian anak kecil mana bisa masuk? Dua bocah serigala panik berputar-putar. Lalu bagaimana? Kami ada urusan penting mencari ayah. Sangat mendesak. Lansing mengusulkan, bagaimana kalau kita tunggu kakak Hubei datang? Dia paling pintar mencari solusi. Akhirnya mereka menetap sementara di oase itu. Sambil merawat anak-anak yang lemah, mereka menunggu Hubei bergabung untuk merundingkan rencana. Di area tambang, suasana hati Xuan Jing sangat bagus. Hari ini tidak ada hewan lain yang mengganggu, dia bisa memonopoli betina kecilnya lagi. Tapi tak disangka, saingan barunya datang begitu cepat. Di gua sebelah, anak rusa kecil berusia 6 tahun diam-diam menguping suara dari gua Nancy. Memperkirakan waktunya sudah pas, dia mencuci wajahnya sampai bersih, lalu jongkok di luar guanya menunggu Nancy keluar. Nancy bangun dan meregangkan tubuh. Xuan Jing masih asyik menggali batu. Nancy menoleh dan melihat tetangga kecilnya. Bocah kecil dan kurus itu sedang jongkok, dengan hati-hati melindungi sekuntum bunga kuning kecil. Nancy berjongkok di sampingnya untuk melihat bunga itu. Anak rusa mendongak. Saat itulah Nancy baru melihat wajahnya dengan jelas. Kulitnya seputih porselen, matanya hijau seperti embun di kelopak bunga. Meski bajunya compang camping, tapi wajahnya sangat cantik. Dengan dua tanduk rusa kecil di kepalanya, dia terlihat seperti peri. Nancy terpana. Anak ini cantik sekali. Bukan tipe lucu atau tampan maskulin, tapi memancarkan aura peri yang sulit dideskripsikan. Anak rusa panik, buru-buru mengusapkan tangan kotornya ke wajah untuk menyembunyikan rupanya. Nancy tersenyum dan mendekat, membuatnya kaget sampai jatuh terduduk. Dia memanggil dengan gugup, "Tante, betina." "Panggil kakak, bocah tidak sopan," koreksi Nancy. Mata anak rusa berbinar, dia memanggil dengan manis, "Kakak cantik." Nancy menunjuk tanaman di sana, "Ini kau yang tanam." Di padang gersang ini, bisa merawat tanaman dengan baik menunjukkan betapa telatennya dia. Anak rusa mengangguk dengan wajah merah. Melihat Nancy tidak punya niat jahat, dia mulai bercerita. "Ini rumput yang kutanam. Kalau sudah besar nanti kubagi ke kakak untuk dimakan. Rumput sangat sulit tumbuh di tanah tandus ini. Rumput kering jatah tambang sangat tidak enak. Tanamannya ini adalah hartanya." Nancy tersenyum mengusap kepalanya, "Terima kasih ya. Tapi kakak tidak makan rumput." Melihat bocah itu kecewa, Nancy buru-buru mengalihkan pembicaraan. "Kau pintar sekali bertani. Kakak juga lumayan tahu soal bercocok tanam loh." Mata anak rusa seketika berbinar. "Kakak juga bisa bercocok tanam." "Iya, dulu aku sering ikut kakek dan nenek menanam sayur." Nancy teringat benih-benih di ruang dimensinya. Kalau ada kesempatan, dia pasti akan jadi petani hebat di dunia hewan. "Tempat ini sangat kering, kau pasti butuh banyak air untuk menyiramkan." Anak rusa meletakkan jari di bibir, set. Dia merendahkan suaranya, "Aku kasih tahu kakak saja ya. Di dekat sini ada mata air tanah kecil. Jangan bilang siapa-siapa ya." Nancy mulai tertarik. Dia mengikuti anak itu ke balik sebuah batu besar. Saat batu digeser, memang benar ada genangan air kecil. Airnya jernih dan manis. "Ini tempatku diam-diam mengambil air. Kakak harus rahasiakan ya."
kau membagikan rahasia sumber airmu padaku. Kau tahu kan apa artinya air di area tambang ini? Anak itu mengangguk serius, iya, aku tahu. Aku sangat pintar. Sikapnya yang sok dewasa itu sangat menggemaskan. Nancy berjanji dengan sungguh-sungguh, terima kasih atas kepercayaanmu. Aku tidak akan pernah memberitahukannya pada siapapun. Anak rusa mengedipkan mata, sebenarnya ini semua adalah rencananya. Pertama mengandalkan wajah cantik untuk menarik perhatian. Lalu pura-pura polos membagikan rahasia. Langkah selanjutnya adalah pura-pura kasihan. Dia sudah membayangkan Nancy akan memeluknya dengan iba. Sesuai rencana, dia sengaja berjalan melewati gua manusia hewan beruang abu-abu. Sementara Nancy masih mengira ini hanya pertemuan manis yang kebetulan. Dalam perjalanan pulang, Nancy melihat para manusia hewan sedang mengantre makanan. Area pemakan daging mendapat daging mentah, area herbivora mendapat rumput kering. Saat Nancy mencoba ikut antre, para manusia hewan justru memberinya jalan. Betina bisa langsung ambil makanan, kata salah satu manusia hewan mengingatkan. Nancy mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu berjalan ke barisan paling depan. Aku mau daging. Petugas pembagi daging mendongak. Betina, kau mau berapa? 2 porsi, terima kasih. Petugas itu memotong 2 potong daging segar yang besar. Kau sopan sekali. Baru pertama kali ini aku dengar betina bilang terima kasih. Nancy lalu pergi ke bagian pembagian rumput. Aku juga mau 1 porsi rumput. Petugas pembagi rumput khusus memilihkan rumput yang paling muda dan mengikatkan setumpuk besar untuknya. Nancy pergi membawa daging dan rumput. Tahanan yang antre menatapnya lekat-lekat. Sejak kapan area tambang punya betina secantik ini? Pasti ada suami hewan kuat yang menemaninya. Ya ampun, cantik sekali. Jadi budaknya pun aku rela. Cuma agak kurus saja. Jangan mimpi, suami hewannya pasti sangat hebat. Nancy membawa pulang daging itu dan memanggangnya bersama Suanjing. Rumput itu rencananya akan diberikan pada anak rusa sebagai ucapan terima kasih. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar gua, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Nancy buru-buru berlari keluar. 2 beruang abu-abu sedang menindas anak rusa. Satu mengangkatnya ke udara, yang lain menginjak-injak rumput peliharaannya. Anak rusa berteriak panik, jangan injak rumputku. Beruang abu-abu itu bertanya dengan sombong, kau ini anak budak hewan kan? Tidak punya orang tua kan? Wajah anak rusa memucat, mencoba menyangkal. Anak lemah tidak akan bisa bertahan hidup di tempat budak. Berani-beraninya mencuri air untuk menyiram rumput. Cepat katakan, di mana sumber airnya? Beruang itu meninju perut anak rusa. Kalau tidak bilang akan kupukul sampai mati. Anak rusa meringkuk kesakitan di tanah. Jantung Nancy berdegup kencang melihat anak rusa itu mendongak menatapnya. Saat itulah dia baru mengerti. Anak rusa memberitahunya lokasi mata air bukan karena polos. Anak itu tahu Suanjing sangat kuat dan ingin mencari perlindungan. Dia sengaja menunjukkan wajah cantiknya untuk menarik perhatian. Membawa Nancy ke mata air agar merasa berhutang budi. Dan sekarang ini, seperti yang dibilangnya sendiri, dia memang pintar. Anak rusa yang cerdik ini tumbuh besar di penjara tambang. Bocah dewasa sebelum waktunya ini mengandalkan otaknya yang pintar untuk bertahan hidup di sini selama 6 tahun. Dia pernah mendengar cerita dari manusia hewan tua, satu-satunya cara bagi anak hewan untuk keluar dari sini adalah diadopsi oleh sebuah keluarga. Sekarang anak rusa akhirnya melihat kesempatan. Melalui perencanaannya yang matang, akhirnya tiba di tahap terakhir. Melihat 2 beruang abu-abu itu menindas anak rusa, Nancy berlari keluar gua. Hentikan, teriaknya. Anak rusa mengerjapkan mata hijaunya, memegangi perutnya dan berlari ke sisi Nancy. Dia menarik ujung gaun Nancy dan memanggil, kakak. Rencana tahap ketiga berhasil, namun Nancy hanya menatap sekilas anak cerdik ini. Anak rusa tertegun, tatapan Nancy sepertinya berbeda dari harapannya. 2 beruang abu-abu itu ragu-ragu. Ternyata dia betina.
Mereka berbisik-bisik, walaupun kelihatannya lemah, tapi betina tidak boleh diganggu. Apa anak ini orangmu? Nancy melindungi anak rusa di belakangnya. Benar, dia adalah anak di keluargaku. Ternyata anak yang punya keluarga. Sialan, dua beruang itu pergi sambil menggerutu. Melihat dua beruang itu pergi, anak rusa memegangi perutnya mendekati Nancy. Nancy tiba-tiba tersenyum. Bocah kecil, masih kecil sudah pintar merencanakan siasatnya. Waktu dan tempatnya diatur dengan sangat pas. Mendengar itu anak rusa mematung di tempat. Rencananya yang rapi ternyata ketahuan semua. Tapi reaksinya sangat cepat. Dia langsung maju dan meminta maaf. Kakak cantik, maafkan aku. Nancy tersenyum mengangguk. Pintar, tanggap, cerdas, dan cepat minta maaf. Pantas saja dia bisa bertahan hidup di area tambang. Nancy berbalik masuk ke gua. Anak rusa mengekor seperti ekor kecil mengikuti Nancy ke dalam gua. Lalu dia mencari sudut dan duduk dengan ngoceh patuh. Nancy mulai bertanya, coba kau jelaskan. Anak rusa yang kotor itu duduk tegak. Sebenarnya dua beruang itu sudah lama ingin merebut airku. Saat kakak hampir sampai di gua, aku sengaja memprovokasi mereka dan mengungkit soal air. Makanya mereka keluar mencari masalah denganku. Kakak cantik, kau benar. Aku ingin bergabung dengan keluargamu untuk mencari perlindungan. Kau ini orang dewasa ya. Orang dewasa tidak boleh mengingkari janji. Nancy makin melihat anak ini makin gemas. Kau pintar juga. Sejak kapan merencanakan ini? Saat hari ini pertama melihatmu. Anak rusa menjawab jujur. Aku tumbuh sendirian di tambang. Kalau tidak pakai otak aku tidak akan bisa bertahan. Tapi kakak, rumput itu memang aku yang tanam, mata air itu juga aku yang temukan. Wajahku juga memang begini, hanya saja biasanya sengaja ku buat jelek. Anak rusa terus mempromosikan dirinya. Kakak, aku sangat jago bercocok tanam. Kalau kau melewatkanku, kau pasti akan menyesal. Tolong terima aku ya. Nancy merasa gemas melihat bocah itu berusaha keras, menjual diri. Anak sekecil, secantik, dan sepintar ini. Kau benar-benar jago bercocok tanam. Nancy sengaja menggodanya, kalau tidak lebih hebat dariku, tidak berguna lo. Anak rusa langsung berdiri. Aku bisa membuktikannya. Kakak, ikut aku. Dia membawa Nancy berbelok ke sana kemari, melewati bebatuan dan celah gua, dengan pantat menungging saat berlari. Tingkahnya membuat hati Nancy luluh. Entah kenapa terasa sangat menggemaskan. Ini di mana? Ini jalan rahasia menuju lembah. Tidak ada yang tahu jalan ini, bisik anak rusa misterius. Setelah berbelok beberapa kali, pemandangan tiba-tiba terbuka luas. Padang tandus itu ternyata ditumbuhi bunga dan rumput liar. Ada juga kelinci yang melompat-lompat. Nancy terpana. Lembah ini tidak besar, dikelilingi tebing batu yang tinggi. Bahkan burung yang terbang pun tidak akan menyadarinya jika tidak melihat dengan saksama. Bagaimana bisa ada tanaman subur di gurun ini? Anak rusa membusungkan dadanya dengan bangga. Aku yang menanam semuanya. Mendengar itu, Nancy sangat terkejut. Dia akhirnya mengerti. Kemampuan bercocok tanam, anak rusa ini bukan bercocok tanam biasa. Kau hebat sekali, pujinya tulus. Mendengar pujian, anak rusa dengan gembira memetik segenggam rumput dan memberikannya. Lihat, aku benar-benar sangat berguna. Kakak cantik, mau ya menerimaku? Dia menatap Nancy dengan mata memelas. Dalam hati dia berpikir, dia sudah seaktif ini, kalau Nancy masih tidak mau, dia akan menyukainya nanti saja deh. Nancy menerima rumput itu, matanya menyipit karena senyum. Melihat anak rusa, lalu melihat padang rumput ini. Bagaimana cara menanamnya? Dari mana dapat air? Bocah itu berlari ke sudut, menyingkirkan rumput ilalang, dan dengan semangat menunjuk mata air tanah. Di sini ada mata air. Nancy benar-benar terpukau. Di area tambang yang gersang ini, ternyata ada dua mata air. Anak ini beruntung sekali. Kakak cantik, kau adalah orang pertama yang datang ke sini.
Telinga anak rusa bergerak gembira. Aku pakai air ini untuk menanam rumput. Awalnya tanahnya terlalu kering, rumput tidak tumbuh dengan baik. Jadi aku kubur rumput yang mati ke dalam tanah. Nanti aku temukan usus dan jeroan hewan yang dibuang, aku diam-diam bawa ke sini dan kubur bersama rumput kering. Belasan hari kemudian, rumput-rumput di sini memberitahuku bahwa mereka makan dengan sangat kenyang. Mendengar itu bulu kuduk Nancy berdiri. Ini kok rasanya seperti cerita horor. Anak rusa dengan bangga menambahkan, daging busuk dan rumput kering mengubah pasir kuning jadi tanah hitam. Aku campur tanah hitam dan kuning, lalu siram dengan air, rumputnya tumbuh makin bagus. Belakangan aku juga mengubur tulang hewan dan bangkai serangga. Bahkan kaktus dan buah liar juga kuhancurkan dan kukubur. Tanah di sini sekarang sangat bernutrisi. Nancy benar-benar kagum. Dia mematung di tempat. Anak rusa tiba-tiba mengerutkan kening. Kau tidak percaya padaku ya? Sudut bibir Nancy berkedut. Bukannya tidak percaya, hanya saja ceritamu tadi lebih seram dari bunga piranha. Anak rusa duduk di atas batu, menatap Nancy dengan mata hijau besarnya. Apa kau makan rumput? Aku bisa menanamkan yang banyak untukmu. Nancy berdeham, lalu bertanya penasaran, siapa namamu? Anak rusa berkedip, nama itu diberikan oleh ayah atau ibu. Aku tidak punya ayah dan ibu, jadi aku tidak punya nama. Orang-orang di tambang memanggilku, anak rusa. Nancy terkejut. Masa kau tidak punya orang tua sejak lahir? Ayahku mati di tambang bawah tanah. Ibuku masih hidup. Mata anak rusa tetap berbinar cerah. Nancy buru-buru minta maaf. Anak rusa menggeleng, sebenarnya aku tidak sedih. Nancy lalu berkata, biar aku saja yang memberimu nama. Mendengar itu, mata anak rusa langsung bersinar lebih terang. Apakah Nancy tahu arti memberi nama? Di dunia ini, betina yang memberi nama pada anak berarti mengakuinya sebagai anak. Apakah kau benar-benar akan memberiku nama? Nancy menghela napas. Bukannya kau mau bergabung dengan keluargaku? Anak itu mengangguk sungguh-sungguh. Iya, aku mau. Kakak cantik, coba lihat aku. Menurutmu, apakah kau menyukaiku? Loh, memangnya untuk mengadopsimu harus menyukaimu dulu? Anak itu mengangguk serius. Harus menyukaiku. Kalau tidak, aku tidak mau ikut denganmu. Nancy kembali dibuat gemas olehnya. Suka, tentu saja aku suka. Mendapat jawaban pasti, barulah anak itu tersenyum puas. Kalau begitu kau boleh memberiku nama. Nancy berdeham pelan. Yuyu Luming, si Ye Ziping, suara rusa berteriak, makan rumput di padang. Kau kuberi nama Luming saja. Mata Luming langsung berbinar. Aku suka nama itu. Dia memiringkan kepala bertanya, lalu siapa namamu? Nancy menopang dagu sambil tersenyum. Namaku Nancy. Anak rusa itu berkedip, kalau begitu aku panggil kau Sisi. Nancy menjitak kepalanya pelan, tidak sopan. Panggil kakak cantik. Luming keras kepala, kepalanya dijitak lagi. Bocah ini bertingkah seperti orang dewasa. Padahal umurnya sama dengan anak-anaknya di rumah, tapi berani memanggilnya Sisi. Benar-benar tidak sopan. Luming tersenyum hingga matanya melengkung. Nancy menunjuk tanah yang subur dan bertanya, bisa tanam yang lain tidak? Kau mau tanam apa? Nancy mengeluarkan benih sayuran dari ruang dimensinya. Ada jagung, tomat, dan cabai. Luming meraba bungkus plastik itu sambil mengerutkan kening. Bisa ditanam, tapi harus menghancurkan segel ini dulu. Nancy tertawa mendengarnya. Dia merobek bungkus jagung itu. Lihat, segelnya sudah hancur. Dia menuangkan benih ke telapak tangan Luming, matanya berbinar. Kita tanam sekarang ya. Melihat benih itu, jantung Luming berdetak lebih cepat. Sisi, dari mana kau mendapatkan ini? Nancy menjawab asal, ada kantong ruang yang bisa simpan barang. Luming mengelilingi Nancy mencari-cari, tapi aku tidak melihat kantong besarnya. Nancy mengusap kepala anak itu. Ruangnya kecil tapi bisa memuat banyak barang.
Seperti sihir. Lu Ming menatapnya cukup lama, tiba-tiba berkomentar, hebat sekali. Nancy melambaikan tangan, ini bukan apa-apa. Cuma teknologi yang lebih maju dari bumi. Dia menambahkan sembarangan, di tempat yang teknologinya maju bahkan ada mobil. Cukup isi bensin sudah bisa jalan. Mata Lu Ming langsung berbinar. Mobil itu apa? Nancy memperagakan, mesin beroda 4. Melihat Lu Ming masih bingung, Nancy akhirnya mengeluarkan sepeda motornya. Meski bukan mobil, tapi ini juga jalan pakai bensin dan roda. Mata Lu Ming terbelalak makin besar. Nancy buru-buru menyimpannya kembali ke ruang dimensi. Barang berharga ini tidak boleh rusak. Lu Ming menarik pandangannya dengan enggan, mengambil sekop dan lanjut mencangkul. Tiba-tiba dia berkata, "Kakak cantik, kau punya ruang ajaib dan kekuatan. Tidak tertarik melakukan hal besar." Nancy kebingungan. Hal besar apa? Lu Ming berkata dengan sangat serius, menurutku dunia ini butuh sebuah kerajaan. Bagaimana kalau kau jadi kaisar wanita saja? Nancy hampir tersedak ludahnya sendiri. Apa sih isi otak bocah ini? Dia memutar bola mata, jangan mimpi di siang bolong. Ngomong-ngomong, dari mana kau tahu kata-kata itu? Lu Ming menunjuk kepalanya, pikir sendiri. Nancy memandang langit tak bisa berkata-kata. Otak anak ini aneh sekali. Dia sendiri tidak tahu akan tinggal berapa lama di dunia ini, malah disuruh jadi kaisar wanita. Mereka berdua asyik menanam. Saat Nancy selesai menabur benih jagung dan bersiap pulang, tiba-tiba dia melihat Lu Ming berjongkok menempelkan kedua tangannya ke tanah. Nancy mendekat penasaran. Terlihat pendar cahaya hijau keluar dari telapak tangan Lu Ming. Seluruh tanah itu tiba-tiba dipenuhi energi kehidupan. Lu Ming menepuk tangan dan berdiri. Mereka semua sehat. Nancy tercengang, Lu Ming sebenarnya apa kemampuanmu? Lu Ming ragu sejenak, mungkin elemen kehidupan. Nancy hampir melompat kaget. Tidak mungkin, elemen tumbuhan saja sudah luar biasa kuat, apalagi elemen kehidupan. Nancy buru-buru bertanya, berapa lama sampai mereka berbuah? Jagung biasa butuh 4 atau 5 bulan. Lu Ming mengusap wajahnya yang berlumur tanah, mengerjapkan matanya dan berkata, tanah ini sangat subur. Besok jagungnya sudah bisa dipanen. Nancy melongo. Besok, kau yakin tidak salah omong? Lu Ming tertawa terkikik. Dia berjinjit menepuk bahu Nancy, lalu berjongkok dan mengubur rumput liar dengan hati-hati ke dalam tanah. Dia mendongak dan berkata dengan serius, rumput ini kalau membusuk akan jadi pupuk. Tanaman sangat suka memakannya. Besok kita ke sini lagi ya. Nancy benar-benar kaget. Walaupun dia tahu prinsip membuat kompos, tapi itu adalah ilmu yang dipelajari. Bagaimana anak ini bisa tahu dari lahir? Ditambah energi kehidupan warna hijau itu. Jangan-jangan ini memang elemen kehidupan yang legendaris. Jagung benar-benar bisa matang dalam sehari. Melihat Nancy diam terpaku, Lu Ming memiringkan kepalanya bertanya, "Sisi, kita tidak pulang?" Nancy baru tersadar dan buru-buru menyusul. Di jalan pulang, anak itu selalu menutup jalan dengan batu dan membersihkan jejak mereka. Nancy menatapnya keheranan. Lu Ming menoleh bertanya. Nancy menjitak kepalanya, tidak sopan. Tidak lama setelah mereka pergi, tunas-tunas jagung berlomba-lomba muncul dari tanah. Batang hijaunya tumbuh dengan kecepatan gila. Di dalam gua, Xuan Jing menatap anak rusa itu dengan wajah muram. Dia cuma pergi sebentar untuk menambang, kenapa di rumah sudah nambah anak rusa? Mimpi monopolinya baru saja dimulai. Dari mana datangnya bocah ini? Kiamat sudah. Dia merasa mau meledak. Lu Ming dengan santai menata tempatnya sendiri. Dia membawa kulit hewan dari gua sebelah untuk alas tidur. Dia sama sekali tidak takut pada ular ini. Bagaimanapun juga, Nancy sudah menerimanya. Dia adalah anggota keluarga ini sekarang. Ular ini tidak akan bisa mengusirnya. Xuan Jing tak tahan bertanya pada Nancy, betina kecil, kau mungut anak lemah ini dari mana? Nancy tersenyum, kutemukan di area tambang.
Aku memberinya nama Luming. Biarpun masih kecil, dia sangat cerdik dan hebat loh. Mendengar pujian itu, Luming tersenyum sembunyi-sembunyi. Nancy memperkenalkan, Luming, ini suamiku. Namanya Xuanjing. Mulai sekarang kau bisa memanggilnya Ayah Xuanjing. Namun Luming malah menundukkan kepala, rambut panjangnya menutupi matanya. Ayahnya sudah mati. Walaupun ular ini suami ibunya, untuk saat ini dia tidak mau memanggil siapapun dengan sebutan ayah. Malam harinya, saat Nancy sudah tertidur lelap, Luming berjalan pelan menghampirinya. Dia berjongkok dan menatap Nancy dengan lembut. Lalu dia memanggil pelan, "Ibu." Saat tangan kecilnya menyentuh dahi Nancy, tubuh Nancy seketika memancarkan cahaya putih yang lembut. Bocah itu tersenyum dan berkata, "Ibu akhirnya datang." Tapi suaranya terdengar sedih. "Tapi, ibu datang terlambat. Ayah sudah mati." Waktu mundur ke 5 tahun lalu. Saat itu area tambang timur masih berupa hutan kuno. Di bagian terdalam hutan, rusa suci putih yang sudah tua berlutut dengan khusyuk. "Pendeta,